What do you think about this picture? Apakah yang terpikirkan di benak kalian setelah melihat gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang relasi. Di awal video sudah ditayangkan tadi, kalian bisa lihat ada gambar silsilah keluarga. Kalau kita lihat, silsilah keluarga itu adalah suatu hubungan di mana di sana terdapat hubungan antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, dalam matematika, hal seperti itu disebut sebagai relasi. Kalau secara definisi, relasi itu dijadikan sebagai aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota pada himpunan lain. Untuk contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ini misalkan ada sebuah data, ada dua himpunan di sini, yaitu himpunan nama-nama siswa. Di sini anggotanya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan pelajaran yang disukai. Jadi Abdul ini menyukai pelajaran matematika dan IPA, Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah data yang kita punya, dan hari ini kita akan sajikan dia dalam beberapa cara. Ada beberapa cara penyajian relasi, yaitu yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, kemudian yang ketiga bisa pakai himpunan pasangan berurutan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian saya harapkan bisa menyajikan suatu relasi menggunakan tiga cara tersebut. Nah, ini sekarang kita sudah punya data, kita akan coba sajikan data ini ke dalam diagram panah. Kita lihat. Nah, jika data dalam tabel tersebut disajikan menggunakan diagram panah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita lihat, tadi ada dua himpunan, kita gambarkan sebuah oval ya atau kurva tertutup, kemudian dikasih nama himpunan nama-nama tadi, dikasih nama himpunan A, misalkan seperti ini ya. Anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan kedua adalah himpunan mata pelajaran yang disukai. Ada anggotanya ada matematika, IPA, IPS, dan seterusnya. Nah, jadi ini tata cara penulisan himpunan. Kalian harus diingat-ingat kembali bahwa setiap anggota di kanannya atau di kirinya ada dikasih tanda titik seperti ini. Kemudian ada simbol relasi yang kita hubungkan dari ini kurva yang satu ke kurva yang lain, kurva tertutup yang lain, dari himpunan A ke himpunan B sebagai tanda panah. Kemudian kita beri relasinya atau hubungannya apa? Hubungannya yaitu pelajaran yang disukai. Nah, berdasarkan data yang kita miliki tadi, Abdul itu menyukai pelajaran matematika dan IPA, sehingga kita kasih panah menuju matematika dan IPA. Kemudian jangan lupa dikasih simbol tanda panahnya. Nah, karena ini namanya diagram panah, maka hubungan-hubungannya atau relasi-relasinya bisa kita representasikan dengan panah ya, dengan tanda panah. Kemudian Budi tadi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, sehingga tinggal dihubungkan saja ke IPA, IPS, dan kesenian. Begitu seterusnya sampai Elok. Elok tadi menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan ya. Tinggal dihubungkan saja menggunakan tanda panah, kemudian dikasih tanda ini ya, tanda panahnya. Nah, ini kalau kalian punya pensil warna bisa dibuat seperti ini supaya lebih cantik dan mudah dibedakan antara pasangan-pasangannya. Ini adalah cara yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Kemudian relasi itu juga bisa disajikan menggunakan diagram kartesius. Nah, kalau dinyatakan menggunakan diagram kartesius akan seperti ini hasilnya. Kalian lihat di sumbu horizontalnya yaitu himpunan A, tadi himpunan nama-nama orang tadi ya, nama-nama siswa. Ini ada Elok, Dini, Chandra, Budi, Abdul. Kemudian yang di sumbu Y-nya, di sumbu vertikalnya adalah pelajaran yang disukai.
Ya, jadi kita buat dulu diagram kartesiusnya, baru kita berikan titik-titik seperti ini ya, sesuai dengan pelajaran yang disukai oleh masing-masing siswa ini berdasarkan data yang ada tadi di tabel. Ya, jadi Abdul suka matematika sama IPA sehingga dikasih titik ya, di sana. Budi suka IPA dan IPS. Kesenian juga ya. Chandra suka pelajaran keterampilan dan olahraga dan seterusnya. Nah, inilah adalah perwujudan atau representasi jika suatu relasi itu dinyatakan menggunakan diagram kartesius. Kemudian yang ketiga, dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi cara menyajikannya seperti ini, diawali dengan kurung kurawal terbuka. Ya, ini ya, yang depan ini kurung kurawal terbuka. Kemudian kita tuliskan pasangan-pasangan siswa dengan mata pelajaran yang dia sukai. Tadi Abdul menyukai matematika dan IPA ya, sehingga dituliskan Abdul, matematika, ditutup, di kurung tutup kurung biasa, kemudian lanjut lagi Abdul, IPA, pakai kurung biasa. Lanjut Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian, sehingga penulisannya yaitu Budi, IPA, dilanjut lagi Budi, IPS, Budi, kesenian, dan seterusnya sampai nanti siswa terakhir tadi Elok ya, sampai Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Terus terakhir jangan lupa kurung kurawal tutup ya, ditutup. Nah, seperti inilah cara penyajian relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang ini ada sebuah poster gitu ya. Poster rumah makannya Pak Asari yang menyediakan makanan soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan sate. Nah, ini untuk tugasnya, untuk tugas kalian coba sajikan. Ini ada sebuah data beberapa siswa, yaitu Dian itu menyukai atau makanan favoritnya yaitu soto sama rawon, Rama rujak cingur dan soto, dan seterusnya sampai Prika menyukai bakso dan soto. Nah, data ini coba kalian sajikan menggunakan beberapa cara penyajian relasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi disajikan menggunakan diagram panah, kemudian kalian coba sajikan menggunakan diagram kartesius, dan yang terakhir coba sajikan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini tugas yang pertama untuk kalian. Kemudian tugas yang kedua, nah ini ada masuk ke matematisnya ya, ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya 3 dan 4, himpunan B anggotanya 3, 4, dan 5. Relasi dari A ke B menyatakan kurang dari. Ya, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ya, jadi sama ya, ini bedanya cuman sekarang melibatkan angka. Kalau yang pertama tadi contoh di kehidupan sehari-hari, yang kedua ini angkanya, kita melibatkan angka. Caranya sama, silahkan kalian buat penyajiannya menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius kedua soal ini. Jadi tugas kalian ada 2, kemudian nanti hasilnya silahkan coba di foto menggunakan aplikasi Cam Scanner, lalu dikirimkan ke email saya ya. Email saya sudah saya infokan, nanti saya upload lagi atau saya infokan lagi di grup ya buat yang belum tahu. Nah, harapan saya selain kalian belajar matematika, kalian juga bisa belajar tentang ilmu IT, yang mana ilmu itu nantinya pasti akan berguna dan pasti diperlukan di pendidikan ya. Mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di ujian tengah semester yang akan dilaksanakan di rumahnya Pak Nurdin. Jadwal sesuai dengan yang sudah diberikan, jangan sampai terlambat, pakai seragam, menggunakan masker, dan berusaha disiplin datang tepat waktu. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.